hari ini kita akan membahas tentang bab 17 ya. Oke, sekarang kita lihat dulu di Ohwi. Ohwi il. Kosakata yang pertama. Di sini ada yohengji. Yorobun ya. Yohengji itu yoheng artinya wisata. Kemudian jinya ini apa Yorobun? Jinya itu artinya tempat ya. Jadi ji ini sebenarnya dari bahasa Cina ya, Hanca. Ji itu berarti dia tanah atau tempat. Misalkan nih selain Yohengji, misalkan apa yang ada kata ji-nya? Ji ha tu atau ji ha chol. Yurubun tahu ji ha chol? Ji ha chol. Jadi kalau ji ha chol itu apa artinya? Cholnya kan kereta ya. Cholnya itu kan kereta. Terus hanya itu bawah, kemudian ji-nya itu Kereta tanah. bawah tanah. Heeh. Jadi ji itu memang kata berasal dari bahasa Cina, Hanca, yang artinya adalah tanah. Jadi ada kata yang ada kata ji-nya itu memang ada yang berartinya tanah ya. Tapi nggak semuanya ji itu artinya tanah ya. Tapi di sini untuk Yohengji, Jihachol, ji-nya itu artinya tempat ya. Tempat wisata. Yang pertama, san, gunung. Kemudian gua, bonggul, bonggul. Kemudian pokpo. Pokpo itu artinya air terjun. Kemudian hosu, danau, kang, sungai, bada, laut, som, pulau, oncon. Nah, oncon itu, onnya itu artinya panas ya atau hangat. Terus chonnya itu ya artinya tempat pemandian air panas ya. Ada lagi misalkan onsu ya. Nah, onsu itu artinya air panas atau air hangat. Onnya itu artinya panas atau hangat, kemudian sunya itu artinya air. Ini juga sama dari Hanca ya, bahasa Cina. Kemudian yu chokji. Yu chokji itu artinya tempat bersejarah atau situs peninggalan bersejarah ya. Kemudian Minsukchon, kampung tradisional atau desa tradisional. Kemudian Nuri Kungwon, Nuri itu artinya bermain atau permainan. Kemudian Kungwonnya itu artinya taman, taman bermain. Kemudian drama Chwaryongji. Ini bacanya R-nya naik ke atas ya, Robun ya. Sehingga bukan Chwalyong tetapi Chwaryong. Jadi ini sama juga ada kata ji-nya ya, tempat. Chwaryong itu artinya syuting atau eh, merekam ya, tempat syuting drama atau lokasi syuting drama. Kemudian arem dapta. Arem dapta itu kata sifat artinya indah. Kemudian yumyong hada artinya terkenal. Kemudian 경기가 좋다 ya, 경기 maaf, 경치 ya. 경치 itu artinya pemandangan. 좋다 itu artinya bagus. Jadi pemandangannya bagus. Kemudian 사람들이 친절하다. 사람 artinya orang, kemudian 들 ini jamak ya. Jadi orang-orang 친절하다. Ramah. Orang-orangnya ramah gitu ya. Kemudian lanjut kita ke tata bahasa 문법일 yaitu AO boda. AO boda ini artinya apa? Ada yang tahu? Baik, di sini ada kata boda ya udah punya. Tetapi di sini bodanya itu artinya bukan melihat ya, tapi di sini punya makna yang lain. Jadi cara membentuknya adalah kita nanti ubah dulu kata kerja itu menjadi bentuk AO ya. Sama seperti saat kita membuat
bentuk informal AOYO itu ya. Jadi nanti ini dilekatkan di belakang kata kerja terus nanti plus diubah menjadi A atau O. Jika nanti kata kerjanya berakhiran vokal A atau O, maka pakainya abuda. Sedangkan kalau misalkan nanti kata kerjanya selain vokal A sama O, pakainya oboda. Dan yang berakhiran hada, he, boda. Itu ya. Ini artinya adalah mencoba titik-titik ya. Jadi kayak mencoba sesuatu, mencoba melakukan titik-titik gitu ya. Mencoba titik-titik-titik gitu. Nah, di sini Yorobun ya. Tadi kata kalau yang berakhiran vokal A atau O pakainya a, boda. Contohnya di sini ada kata gada, pergi. Ya, pergi berarti karena ini vokalnya A, tambahkan A boda ya. Langsung saja menjadi ka boda, artinya coba pergi. Kemudian masyida, ini vokalnya I, kalau I nanti menjadi yo, sehingga masyoboda, artinya coba minum. Tuh ya, mencoba minum. Kemudian untuk yang eh, selain A sama O ya, ada O, U, I, dan lain-lain, maka pakainya yang O, O, Buddha. Contohnya di sini ada kata mokta, makan, sehingga ini menjadi moko Buddha, mencoba makan. Mencoba makan ya. Terus yang bawahnya itu ikta, membaca ya, menjadi ilko buda, mencoba membaca tuh ya. Terus untuk yang hada nanti menjadi he. Jadinya he buda. 공부 hada belajar, 공부 he buda, mencoba belajar. Kemudian yang undong hada menjadi undong he boda, artinya mencoba berolahraga. Jadi di sini artinya adalah mencoba melakukan sesuatu ya. Titik-titik-titik. Itu ya, Yorobun. Kemudian saya bacakan dulu ya untuk contoh kalimatnya di sini. Lihat ya. 이 옷을, nah ini ya. 이 옷을 입어보세요. 이 옷, i itu ini, 옷 itu baju. 입어보세요, 입다 artinya memakai. Jadi karena ini vokalnya i pakainya o ya. Jadi ada seo. Jadi untuk mencoba ini biasanya juga bisa ditambahkan perintah ya, Robun ya. Jadi habis bo plus seo. Tuh ya. Jadi artinya lah atau silahkan. Jadi artinya adalah silahkan mencoba memakai baju ini. Kalau orang Korea itu biasanya kalau memerintah itu ya seringkali pakai kata yang ini, AO boseo. Jadi misalkan nih ada perintah suruh membaca. Itu misalkan ada guru ya suruh muridnya membaca. Itu biasanya pakainya yang ilgo boseo. Cobalah membaca gitu ya. Coba dibaca gitu ya. Ilgo boseo. Kalau ini artinya 이 옷을 입어 보세요. artinya cobalah memakai ya kita baju ini gitu. Kemudian yang bawahnya 한국에 있을 때. Kemarin T masih ingat artinya apa? Ketika ya. Ini T itu artinya ketika. Ketika ada 한국에 di Korea atau saat ada di Korea 여행을 많이 해보고 싶어요. Nah, ini juga bisa tambahkan ingin ya. Selain untuk menyuruh, bisa juga tambahkan 고 싶어요. Artinya ingin. Saat ada di Korea atau ketika ada di Korea, saya ingin mencoba banyak berwisata. Maksudnya dia akan coba berwisata ke banyak tempat. Baik.
Kalau tadi ya, mencoba itu kan cuman mencoba melakukan sesuatu saja. Jadi untuk mencoba ini biasanya seringkali ditambahkan dengan tata bahasa yang lain. Contohnya tadi kan pakainya AO, bu, plus seo. Cobalah atau silahkan coba. Jadi bisa juga untuk perintah. Perintah untuk mencoba melakukan sesuatu. Kemudian selain itu juga ini bisa dilampaukan. Kalau dilampaukan itu berarti maksudnya pernah. Sudah mencoba maksudnya pernah, ya. Misalkan seperti ini. Eh, Misalkan gini, mau bikin kalimat sudah pernah coba berenang di laut. Itu bagaimana? Kita artikan dari mana dulu ini? Sudah pernah coba berenang di laut. Dari lautnya dulu kan? Badai, Bada, badai eso, badaiso, berenang, suyong. suyong, Suyong hada menjadi suyong apa? Kalau suyong hada, he, suyong he. Nah, kalau sudah pernah atau pernah sudah mencoba, itu buasoyo. Jadi belakangnya itu lampau. Jadi suyong he, buas soyo. Nah, jadi kalau misalkan ini ao buasoyo, artinya bukan mencoba ya, tapi artinya pernah. Sudah mencoba maksudnya pernah ya. Jadi ini artinya 바다에서 수영해 봤어요. Saya pernah berenang di laut. Gitu ya. Jadi kalau untuk lampau, ao he 봤어요 itu berarti dia artinya pernah, gitu ya. Kemudian ini juga sama, sudah pernah coba memakai hanbok. Jadi gimana? Hanbok dulu ya. Hanbok을, hanboki, hanbok을 karena hanbokul, ini objek ya. Hanbok을 mencoba memakai tadi memakai apa ib, ipta karena ini sudah berarti lampau ibo ibu, puas buat soyo, seperti itu ya. Kalau misalkan dia itu nanti apa lampau, dia nanti artinya pernah ya, bukan mencoba. Terus kemudian untuk menyuruh ya, menyuruh orang lain, misalkan cobalah makan kimchi. Kalau pergi ke Korea, cobalah makan kimchi. Ke Korea dulu ya. Ke Korea apa? hanguge, Hangguge. Kalau pergi, sudah tahu tata bahasa kalau? Myeon ya. ga, ya, Jadi kalau gamion, gamyeon, Hangguge gamyeon, gamion, cobalah makan kimchi. Berarti kimchinya dulu ya. Kimchi. kimchi roll, Terus kimchi를 apa? Cobalah makan kimchi. mo, mogo, Uh, baseo, Mogo, mogo baseo, boseo. boseo, Nanti kalau ya, jadi gini ya. Jadi 한국에 가면 jika pergi ke Korea, kimchi를 먹어보세요. Jadi setelah bu plus seo. Ya, artinya cobalah. Silahkan coba makan kimchi. Gitu ya. Kita lanjut untuk yang kosakata kedua, Yurobun. 어휘이 ya. 여행 준비와 활동. Yoheng junbi itu artinya yohengnya wisata, junbinya persiapan, wa-nya itu dan, hwaldung itu kegiatan. Jadi ini artinya kegiatan dan persiapan berwisata, gitu ya. Terus yang pertama di sini ada yoheng을 계획하다. Artinya merencanakan wisata. 여행을 준비하다, mempersiapkan wisata. 표를 사다, 표 itu tiket ya, membeli tiket. Kemudian 숙소를 예약하다, 숙소 itu artinya penginapan ya, penginapan ya, hotel atau villa dan lain-lain. Yeyak itu reservasi, memesan booking ya.
reservasi untuk penginapan. Kemudian 짐을 싸다. Di sini sanya maksudnya dia packing ya, mengemas, packing, packing barang bawaan. Kemudian 출발하다, 출발하다, 출발하다 artinya berangkat. Kemudian 도착하다, sampai atau tiba. Terus kemudian 짐을 풀다, ini artinya membongkar, membuka barang bawaan. Jadi tadi yang 짐을 싸다 itu lawan katanya adalah 짐을 풀다. Ya, ini kita buka, membongkar barang-barang kita. Terus kemudian mukta, menginap. Mukta artinya menginap. Kemudian 박물관을 관람하다. Perhatikan 여러분 di sini cara bacanya ya. Di sini ada giok, bacim, ketemu huruf M, maka di sini gioknya dilafalkannya eng, gitu ya. Terus di sini ada huruf nien, bacim nien, ketemu huruf L, maka yang dilafalkan adalah huruf realnya. Jadi bacanya adalah kualam, ya, bukan kuanram, tetapi kualam. Jadi ini bacanya 박물관을 관람하다. Kualam itu artinya apa? Berkunjung bisa atau melihat, menyaksikan. Berkunjung museum, mengunjungi museum, gitu ya. Terus selanjutnya 축제를 구경하다. 축제 itu artinya festival, 구경하다 melihat, menyaksikan, gitu ya, menonton. Kemudian 기념품을 사다. 기념품 itu artinya cindera mata atau souvenir juga bisa ya, oleh-oleh. Membeli cindera mata atau souvenir. Itu ya, Rabun ya. Kemudian lanjut ke tata bahasa dulu. Di sini kita baca 문법 2. Tata bahasa yang kedua, 을 거예요. Yorobun di sini ada real, ketemu huruf G, real ketemu huruf G, maka bacim L ketemu G, G-nya dilafalkannya double ya. Sehingga nanti bacanya 을 거예요. Gitu ya. Bukan 을 거예요, tetapi 을 거예요. Terus di sini dilihat untuk contoh percakapannya. 오늘 저녁을 어디에서 먹을 거예요? 오늘 저녁, malam ini ya. Diartikannya malam ini. Malam ini 어디에서, di mana, 먹을 거예요. El koyenya itu artinya akan ya, Rabun ya. Jadi el koyeyo itu akan. Jadi untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Terus ini melempetnya di kata kerja ya. Akan. Jadi ini artinya malam ini akan makan atau mau makan di mana gitu. Terus jawabannya 집에서 먹을 거예요. Akan makan di rumah, gitu ya. Terus 이번 연휴에, 이번 itu kali ini, 이번 itu kali ini atau ini ya. Terus ada kata 연휴. 연휴 itu artinya apa? Ada yang tahu? 연휴 itu artinya libur panjang. Jadi libur panjang untuk misalkan kalau di Korea itu kan juga punya hari raya ya, Yarabbun ya. Hari rayanya adalah Imlek itu sama Chuseok. Nah, pada hari Imlek itu biasanya liburnya juga seperti di Indonesia ya agak lama. Ada cutinya 3 hari. Nah, 3 hari ini tuh namanya Yeonhyu, libur panjang. Jadi libur untuk hari raya. Yeonhyu, libur panjang ya. 이번 연휴에 뭐 할 거예요? Pada libur kali ini akan melakukan apa? Atau mau ngapain? 친구를 만나러
자카르타에 갈 거예요. 자카르타에 갈 거예요. Artinya apa? Akan, ya, akan pergi ke Jakarta. Ro. Kemarin ro artinya apa ya, Robo? Masih ingat? Ro gada ro oda. Pergi untuk, ya. Jadi ro ini untuk. Ro gada pergi untuk. Jadi akan pergi ke Jakarta untuk mana itu bertemu. Untuk bertemu 친구, teman. Ya, gitu ya, Rebun ya. Nah, di sini el koyeyo itu artinya akan. Nah, sekarang saya akan lanjut untuk poinnya untuk kata bahasa yang kedua. Tadi ya, Rebun. Jadi el koyeyo tadi itu artinya akan. Tetapi ini juga bisa diartikannya sepertinya, ya, kayak memperkirakan juga bisa. Tadi aturannya adalah real koyeyo itu nanti dilekatkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal dan real, bacim real. Kemudian yang koyeyo untuk yang berakhiran konsonan. Contohnya di sini misalkan daum dare. Daum dare itu artinya apa? Daum dare itu artinya adalah bulan depan. Jadi dal itu artinya bulan, daum itu artinya selanjutnya, maksudnya ini bulan depan, berikutnya. 다음 달에, bulan depan, 기숙사에, 기숙사 itu asrama, asrama 살 거예요. asrama에 살 거예요. Artinya akan Tinggal tinggal di asrama. di asrama. Jadi salnya ini bukan sada membeli ya. Salnya ini salda karena depannya ini di, ya. Salda. Kalau untuk yang bacimnya real, nanti R-nya cukup satu saja ya. Jadi sal, terus langsung koyeyo. Kisuksae sal koyeyo. Bulan depan akan tinggal di asrama. Kemudian contohnya yang kedua, itu yang artinya sepertinya. Jadi koyeyo ini juga bisa diartikan kayak memperkirakan ya. Sepertinya gitu ya. Contohnya di sini. 열쇠가 어디에 있어요? 열쇠 itu artinya kunci. Kuncinya 열쇠 어디에 있어요? Ada di mana? Jawabannya 가방 안에 있을 거예요. Nah, di sini 있을 거예요 bukan akan ya. Tapi di sini maksudnya sepertinya ada ya. Sepertinya ada di 가방 안에, di dalam 가방, dalam tas. Betul, Irupun ya. Jadi koyeyo ini artinya bisa dua. Jika itu nanti kata kerja, berarti artinya apa? Akan ya. Terus jika nanti misalkan itu selain kata kerja, misalkan ada ita atau kata sifat, Irupun ya, yang ada kata ita optanya, misalkan juga contohnya yang lain, misalkan sepertinya filmnya menarik,